Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan kakak Syukron Fuad. Kali ini kita akan belajar IPA Fisika. Materinya adalah getaran dan gelombang ya. Dalam fisika getaran contohnya seperti ini. Ini kakak membawa sebuah bandul ya. Oke, kemudian ini nanti kakak getarkan ya. Nah, ini bandulnya sangat sederhana. Ini terbuat dari bola kasti yang dibungkus dengan plastik kemudian dikasih tali ya. Nanti adik-adik di rumah bisa mencoba, bisa seperti ini atau bisa kalung ya, bisa, atau juga bisa seperti ini. Ini bisa dijadikan sebagai bandul ya. Nah, ini misalnya kakak getarkan, nah ini ya. Nah, inilah yang namanya getaran ya. Nah, getaran. Nah, kira-kira ini nanti berhenti nggak di tengah-tengah? Nah, suatu saat nanti benda ini diam ya. Nah, ini namanya titik setimbang. Oke, seperti ya. Nah, oke, terjadi gerakan apa? Terjadi gerakan bolak-balik ya. Seperti ini. Nah, ini terjadi gerakan bolak-balik. Nah, kira-kira apa pengertian getaran? Ada yang bisa jawab? Oke, jadi getaran adalah gerak bolak-balik ya. Ini gerak bolak-balik ini. Nah, lama-lama dia diam menuju titik setimbang. Jadi getaran adalah gerak bolak-balik menuju titik setimbang. Titik setimbang, titik di mana benda itu diam. Nah, setimbang. Baik. Nah, ini ya getaran pada bandul. Nah, gambarnya seperti ini nanti. Nah, ini titik A di sini, titik B di sini, titik C di sini ya. Nah, satu getaran itu seperti ini, satu getaran. Nah, ini satu getaran. Dari titik itu kembali ke titik itu. Nah, ini satu getaran. Kalau setengah getaran ini hanya sampai sini. Nah, oke, jadi kalau satu getaran itu dari A, B, C, B, A gitu ya. Dari A, B, C, B, A gitu. Atau dari sini boleh dari C, B, A, B, C. Atau dari C, B, A, B, C. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia setengah getaran, berarti dia hanya satu gini aja nah, satu pergerakan itu enggak, dia tidak bolak-balik. Hanya A, B, C saja. A, B, C. Nah, begitu juga bisa dari C, B, A ya. Atau C, B, A. Nah, kalau seperempat getaran ini hanya AB saja atau BC saja. AB atau BC. Nah, seperti itu ya. Nah, dari getaran ini kita dapat menentukan frekuensi dan periode ya. Oke, frekuensi ini ya, frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran tiap satuan waktu gitu ya. Jadi jumlah getaran atau banyak getaran tiap satuan waktu. Sehingga dirumuskan rumus frekuensi adalah N per T. Gimana? F ini adalah frekuensi, kemudian N adalah jumlah getaran, dan T adalah waktu. Kemudian periode ini adalah kebalikan dari frekuensi. Oke. Jadi periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Nah ya, kalau ini adalah jumlah getaran tiap satuan waktu, sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Sehingga rumusnya pun saling berkebalikan. Nah, nanti adik-adik bisa praktikum di rumah ya, bisa praktikum. Jadi nanti silahkan siapkan bandul, kemudian siapkan stopwatch gitu ya. Nah, kita akan ini 0 ya, 0 detik. Kemudian kita akan melakukan percobaan sangat sederhana. Kita akan menentukan frekuensi dan periode dari sebuah ayunan bandul. Oke, ini tinggal dilepas bersamaan dengan waktu ya. Oke, kita akan menggetarkan bandul ini selama 10 kali getaran. Oke ya. Oke.
Satu, ya. Satu, dua, stop. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, ini waktunya 15 detik ya. Oke. Kita telah menggetarkan bandul ini selama 10 kali getaran dan waktunya tadi yang kita pilih adalah 15 detik. Nah, alangkah baiknya sebenarnya ini bandulnya jangan kita pegang ya, kita talikan di sebuah alat gitu ya. Kemudian nanti baru kita simpangkan seperti itu. Oke, kita akan membahas tentang praktikum tadi ya. Praktikum 10 kali getaran pada bandul. Kita mendapatkan waktunya tadi adalah 15 detik. Langkah pertama kita tuliskan dulu dan adalah diketahuinya dulu. Contoh soal ya. N-nya 10 getaran, D-nya 15 detik atau 15 sekon ya. Ditanya frekuensi dan periode. Oke. Coba kita punya rumus frekuensi ini. Frekuensi sama dengan N dibagi T. Nah, ini N-nya adalah jumlahnya 10 ya. 10 kali getaran, waktunya 15. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 5 ya. Sama-sama bagi 5, ini 2, yang ini 3. 2/3 Hz atau 0, ya. Sekarang yang periode. Nah, periode kita memiliki rumus ini. T per N ya. Kita memiliki rumus periode T adalah T per N. Sehingga T-nya adalah 15, kemudian N-nya 10. Ini sama-sama bagi 5 adalah 3/2 atau jadikan desimal 1,5 sekon. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari hubungan antara periode dan frekuensi. Hubungan frekuensi dan periode. Nah, kita lihat apa ini? Rumusnya saling berkebalikan. Nah, jadi bisa dibuat seperti ini. T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T gitu ya. Nah, kita lihat untuk yang contoh soal seperti ini, kita memiliki frekuensi adalah 2/3 Hz, sehingga periodenya adalah langsung saja ini 1/F, sehingga 1/2/3. Ayo, peraturan matematik. Nah, satunya tetap, ini yang ini dibalik ya, ini adalah 3/2. Jadi periodenya adalah 3/2. Nah, ini sama ya, atau 1,5 sekon. Jadi lebih mudah jika salah satu nilainya frekuensi atau periode sudah diketahui. 1,5 sekon, 1,5 sekon. Nah, sekarang kita akan membahas tentang amplitudo. Apa sih amplitudo itu? Amplitudo adalah simpangan maksimum ya. Oke, seperti ini. Ini titik setimbang. Nah, ini simpangan maksimum ya. Simpangan paling jauh. Nah, inilah simpangan maksimum. Dari sini ke sini, ini namanya amplitudo. Simpangan maksimum ya. Simpangan maksimum. Nah, kita
akan berlatih soal lagi ya. Misalnya ada soal seperti ini. Gambarnya ini masih sama ya. Gambarnya masih sama. Lihat gambar bandul. Lihat gambar bandul. Nah, lihat gambar bandul seperti ini. Nah, di sini diketahui jarak AC adalah 10, misalnya jarak AC A ke C ini adalah 10 cm. Nah, jarak AC adalah 10 cm. Nah, kemudian dalam soal tersebut, nah ini untuk contoh soal yang kedua ya. Untuk contoh soal yang nomor 2. Nah, lihat ini. Dari A ke C ya, dari A ke C ini memerlukan waktu 2 detik. Nah, jarak AC 10, kemudian dari A ke C ini memerlukan waktu 2 detik. Nah, tentukan yang pertama adalah amplitudenya, kemudian yang kedua frekuensinya, kemudian yang ketiga adalah periodenya. Ya. Nah, jadi ini contoh soal nomor 2. Nah, gambarnya seperti ini. Dari A ke C 10, kemudian A ke C memerlukan waktu 2 detik. Pertanyaannya adalah berapa amplitudenya, kemudian berapa frekuensinya, berapa periodenya. Nah, kita dapat menentukan sebagai berikut. Oke, amplitudo kita tahu amplitudo adalah simpangan maksimum ya. Amplitudo adalah simpangan maksimum. Nah, jika A ke C ini adalah 10, maka inilah amplitudonya. Nah, ini sebagai amplitudo. Nah, ini sebagai amplitudo. Bisa yang ini, bisa yang ini ya. Ini amplitudo. Nah, jadi kalau dari sini ke sini 10, maka amplitudonya separuhnya. Ya, separuhnya. Jadi amplitudonya adalah 5 cm ya. Nah, oke, 5 cm. Nah, itu amplitudenya. Sekarang yang kedua adalah kita akan menentukan frekuensinya. Nah, frekuensi ini rumusnya adalah N dibagi T. Nah, A ke C, tentukan dulu jumlah getarannya. A ke C, nah A ke C nih. Nah, A ke C kan melewati B nih, berarti A ke C, berarti ini A, B, C. Berarti N-nya ini adalah setengah getaran ya, N-nya adalah setengah. Waktunya sudah ada nih ya, jadi frekuensi sama dengan N dibagi T sama dengan setengah dibagi 2 ya, karena ini 2 detik, sehingga ini jawabannya adalah 1/4 S. Nah, yang setengahnya tetap, yang sini 2/1-nya dibalik. Nah, jadi 1/4. Ini kakak perjelas ya perhitungannya. Nah, lalu kita akan menentukan periodenya. Ini periodenya T. Nah, kita punya rumus T tadi apa? T per N ya. Waktu per jumlah getaran. Nah, waktunya sudah ada nih. T per N. Waktunya 2 detik. N-nya, nih N-nya setengah. Ya, berapa 2 bagi setengah? Bentar. 2 bagi setengah adalah 4 sekon. Nah, ini bisa diperjelas. Yang 2 tetap, kemudian 2 ini dibalik ya, sama dengan 4. Nah, peraturan matematik ya, A per B dibagi C per D ini sama dengan yang atas tetap A per B. Nah, yang bawah ini dibalik D per C, seperti itu.
Oke, mudah ya adik-adik ya. Oke. Pintar nanti adik-adik.